warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Pemirsa, di tengah hiruk pikuk sebuah perayaan, tak jarang mata kita tertuju pada deretan papan bunga yang berjejer megah. Dengan ukuran besar, warna-warni mencolok, dan kalimat indah yang terukir, papan bunga seolah menjadi simbol prestise dan keberhasilan acara tersebut. Papan bunga kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai peristiwa bahagia, seperti pernikahan, pembukaan usaha baru, maupun acara duka cita. Namun, di balik kemegahan bunga papan, muncul pertanyaan yang mengusik hati banyak orang. Apakah tradisi ini benar-benar mencerminkan ketulusan dan kepedulian, atau hanya sebuah ajang pamer kekayaan dan status sosial? Sebenarnya, bunga papan telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia. Masyarakat kerap menggunakannya untuk menunjukkan perhatian, serta sebagai simbol kebersamaan dan dukungan terhadap seseorang dalam momen-momen penting kehidupan. Namun, tidak jarang keberadaan bunga papan justru mengganggu pemandangan, terutama ketika jumlahnya berlebihan dan penataannya tumpang tindih di lokasi acara, sehingga menghalangi pandangan tamu undangan. Pertanyaan penting pun muncul, apakah tradisi ini masih relevan dan memberikan makna yang mendalam, atau justru semakin kehilangan esensi kepedulian yang seharusnya terwujud? Terima kasih. Menurut pandangan saya ini, tentang papan bunga yang berserakan atau terpampang di sepanjang jalan, di atas trotoar, bahkan di atas taman. Sesungguhnya trotoar itu sudah ada ketetapannya untuk siapa dan secara undang-undang, begitu juga taman. Lalu tentang papan bunga yang terpampang sepanjang jalan ini, menurut saya ini sudah tidak zamannya lagi, dan ini seakan-akan memberikan contoh yang tidak baik. Di mana contoh yang tidak baik? Ini kan sudah melanggar undang-undang dan peraturan. Jadi seakan-akan mengajak masyarakat untuk melanggar peraturan. Semua ada diatur dalam tatanan tata ruang dan undang-undang sesuai penempatannya. Jadi ke depan tentang ucapan selamat dalam suatu hal itu sudah ada teknologi yang luar biasa. Dari lewat media bisa, bahkan lewat status sendiri juga boleh. Membuat Facebook status ucapan selamat. Jadi ini sudah seakan-akan udah nggak relevan lah ya. Tidak relevan dia. Jadi, artinya udah nggak layak lagi papan bunga ini untuk dipajangkan seperti ini ya. Iya, tidak usah lah, nggak relevan, nggak usah lah, janganlah dipajang-pajangkan lagi seperti ini. Apalagi kita lihat papan bunga yang dipajangkan ini ada orang-orang yang paham hukum, paham undang-undang, apalagi ini acara serah terima jabatan Kapolres. Kapolres adalah bagian penegak hukum. Jadi di sini mengucapkan selamat, tetapi mereka harus paham dong dengan persoalan ini. Jadi masyarakat paham bahwa benar-benar kepolisian siapa itu yang diberi ucapan benar-benar paham hukum, paham undang-undang, paham tata ruang kota. Begitu dia, Pak. Seperti itu dia ya. Iya, harus paham, menempatkan semua pada tempatnya. Apabila sesuatu ditempatkan pada tempatnya, menimbulkan permasalahan. Dan satu perlu diingat, undang-undang peraturan dibuat bukan untuk dilanggar dan menimbulkan kegaduhan dan kericuhan. Nah, jadi apabila undang-undang dibuat, dilanggar, inilah menimbulkan kegaduhan dan undang-undang menimbulkan kegaduhan dan keributan. Jadi perlu diingat itu tadi, undang-undang sejatinya dibuat untuk kedamaian, kenyamanan di dalam melaksanakan undang-undang dan menikmati undang-undang. Nah, begitu Pak. Oke. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa TV melaporkan.